lagi sama aku Anissa Junaidi di Vlog Kampung. Nah, kali ini Anissa ada sama kawan Anissa nih. Nana, halo semuanya. Nah, Anissa, hari ini kita nak kemana sih? Hari ini kita nak ngulik jejak Om Buncit, kawan-kawan. Bersama Palembang Good Guide. Nah, tur kita kali ini kawan-kawan, pertama, kita dari Sekana nak ke gudang Om Buncit. Nah, sampai ke rumah Om Buncit, kawan-kawan. Kawan-kawan penasaran enggak? Kalau penasaran, yuk meloi kami. Yuk, itu. Sini. Ya, suasana Imlek yang sebenarnya nih Imleknya belum ya, cuman ceritanya nih lagi Imlek gitu ya. Jadi suasana Imlek ini teman-teman, nah jadi kita mau ada satu tokoh gitu ya, satu tokoh. Beliau ini adalah pengusaha ya, keturunan Tionghoa yang bisnisnya tuh di masa itu sangat besar sekali ya, dari generasi di atasnya, dari orang tua, dari kakeknya gitu. Ya, halo, ya. Aku Anissa. Anissa dengan Nana ya. Kami dari Vlog Kampung, Kak. Boleh enggak, Kak, kalau misalnya kami melok tur ngulik jejak Om Buncit, Kak? Oh, boleh banget dong. Ikut ya. Nanti kita keliling ke sekitar sini ya. Oke, boleh gabung. Ya. Oke, jadi tadi ada Asik, Kak. Nana sama siapa namanya? Anissa. Anissa dengan Nana. dengan Nana ya. Oke, jadi teman-teman ya, lanjut yang tadi ya. Ya, jadi kita bakal keliling ke properti gitu ya, yang berkaitan dengan Om Buncit namanya. Nah, Om Buncit ini ngejelasin kawan-kawan tentang Om Buncit itu, kawan-kawan. Masa tuanya gitu ya. Nah, rumah leluhurnya itu ada di seberang sana. Ya, yang sekarang memang menjadi tempat wisata ya. Ya, namanya rumah Om Buncit. Ya, cuman kalau di keluarga besar Om Buncit itu, rumah yang di sebelah sana disebutnya rumah panggung. Nah, rumah panggung karena memang rumah tiang kan. Nah, kalau yang rumah di sebelah sini tuh rumah tradisional Caro Gudang kayak itu. Nah, tadinya ada tangganya. Nah, kita sekarang tepat berada di kawasan Sekanak. Ya, kita sekarang tepat berada di kawasan Sekanak. Siapa yang baru pertama lewat sekitar sini, angkat tangan? Udah pernah semua kan? Ya, udah pernah semua ya. Nah, kalau kita ngelewatin area ini, apa yang dirasain? Bangunan-bangunan tua ya. Nah, cuman ya itu, bangunan tua, banyak yang sudah nggak dipakai gitu ya. Ya, banyak yang terbengkalai gitu. Nah, jadi ini juga salah satu yang luar biasa. Ya, tadinya ini gudang kopi. Nah, kemudian dijadikan kafe gitu ya. Nah, jadi malah dengar cerita dari ownernya tuh, waktu dia ngebuka gudang ini, itu bau-bau kopinya tuh masih berasa. Mendadak kaya karena tadi banyak tumbuhan karet yang kemudian ditanam dan terus laku di pasaran dunia. Bahkan pernah di satu masa itu ya, hampir 50% karet di Hindia Belanda itu dipasok dari Sumatera Selatan. Nah, nanti kan ada juga dari daerah Sumatera yang lain dan juga Kalimantan ya. Nah, jadi zaman itu dikenal dengan zaman hujan mas. Nah, kawan-kawan, jadi kami nak
ke mana? Rumah Om Buncit kawan-kawan. Imlek. Nah, pasti penasaran kan, Om Buncit yang mana sih orangnya gitu ya? Nah, inilah fotonya teman-teman. Jadi kalau nanya keluarga, tanggal lahir persisnya udah gak inget mereka. Ini tuh jadi yang tinggal di sini nih cucunya. Cucunya itu aja umurnya sudah hampir 70 tahun. Nah, cucunya. Jadi tapi tanggal meninggalnya ingat sekali. Tahun meninggalnya tahun 50. Dan barangkali usianya nggak sampai 60-an. Jadi ya dugaannya kurang lebih tahun 1880 atau 1890 lah dia beliau lahir gitu. Nah, Om Buncit ini generasi ketiga, teman-teman. Jadi ada kakeknya gitu ya, 2 generasi di atas yang datang langsung dari China ke Palembang. Nah, yang generasi kakeknya inilah yang membuat, tapi kalau dari keluarga sini bilangnya membeli rumah yang sudah jadi. Bahkan orang Bugis dan lain sebagainya itu datang ke Palembang. Jangankan yang masih di Nusantara gitu, yang dari Cina, dari Arab, dari India itu banyak datang ke Palembang. Jadi kalau bayangin di zaman ini, bayangin Singapura sekarang. Guangdong gitu ya, atau Guangzhou di Cina ke Asia. Bahkan konon kabarnya dia tuh melakukan pelayaran sampai 10 kali misi. Jadi 10 kali bolak-balik selama hampir 30-an tahun. Bolak-balik tuh. Jadi makin ke pelayaran yang berikutnya makin jauh. Ya konon kabarnya beliau pas armada Cheng Ho yang sampai ke Australia. Nah, karena logikanya juga di masa itu, di masa sesudahnya pun pelaut Bugis itu sudah sampai ke Kepulauan Christmas kan. Dan dia mencatatkan bahwa sudah banyak sekali perkampungan-perkampungan Cina. Jangankan perkampungan Cina, bahkan banyak tadi landun-landun tadi ya. Ya, landun tadi yang juga orang Cina. Pernah nonton film ini? Film apa? Jack Sparrow, Pirates Caribbean. Yang Pirates Caribbean yang keberapa tuh, terus dia ke Singapura kan? Ya, kita akui juga ya. Ya, kapal masih hilir mudik, bisnis masih jalan di Palembang, ya kan? Ya, cuman kita juga mesti lihat fenomena Sungai Musi yang kalau kata-kata yang ngomong tuh ini bukan kata aku ya. Ya umurku masih 20 tahunan, belum tua-tua amat. Nah, itu katanya Sungai Musi dulu lebar banget, ya kan? Ya, tidak seperti sekarang. Ya, mengalami penyempitan kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi di zaman 1900 tadi ya. Ya, zamannya Om Buncit tadi. Nah, ini kita tepat di depan rumahnya. Nah, di depan rumahnya. Nah, bentuk rumahnya kayak gini. Ya, tadinya ada tangganya di depannya gitu ya. Ya, tahun 1900, ini foto tahun 19. Di sana. Nah, milik 3 perusahaan nih dia sebut nih. Kiangguan, di sini nih. Kiangguan, Om Buncit, dan Seye & Company. Seye & Co. Ini kayaknya punya orang Belanda ya. Ya, Seye & Co. Seye & Co yang terbakar habis. Karet tersebut bernilai sekitar 70.000 gulden dan sebagian besar ditanggung asuransi. Nah, jadi zaman itu udah ada asuransi, ya kan? Ya, tetapi bangunannya tidak, sehingga kerusakan yang dialami oleh Tuan Visser pemiliknya. Dia pemiliknya orang Belanda. Nah, kawan-kawan, jadi kami tadi sudah dengar penjelasan tentang sejarah Om Buncit. Terus apa lagi tadi? Tentang Perusahaan Om Buncit. ya. Terus rumah Om Buncit. Terus kapan sih Om Buncit itu meninggal? Tahun Wafatnya tahun berapa?
1950-an kalau nggak pokoknya, salah. ya. Iya. Jadi di sini kami lah banyak nih kawan-kawan belajar kawan-kawan. Nah, ini kami lagi OTW kemana ke? Gudang itu. Gudang Om Buncit, Ya, gudang Om kawan-kawan. Nah, ini kayak Nah, ini kawan-kawan, tadi kami juga dikasih tahu tentang kawasan Sungai Tawar. Nah, dijelasin lagi kawan-kawan tentang kawasan Sungai Tawar ini. Pokoknya kita bakalan banyak nian belajar di sini kawan-kawan. Nah, Jadi inilah namanya Sungai Tawar teman-teman. Boleh agak mendekat sini? Oke, agak di pinggir jalan. Sini. Oke, jadi sekarang kita berada di kawasan Sungai Tawar. Tadi tuh zaman tahun 50-an ya. Itu pemuda sini namanya pemuda SST. Apa tadi singkatan dari? Sekana Sungai Tawar. Ya ini masuknya di 26, 27, 28 Ilir. Ke arah sana udah 29, 30. Batas yang mana? Ya kan? Ya batasnya yang mana? Ya kan? Biasanya itu batasnya sungai. Sambil Oke, kita foto dulu sebentar di sini. Ya, kawasan Sungai Tawar, G-nya hilang. Ya, kawasan Sungai Tawar. Kak. Apa? Mana? Kak, apa kabar? Lah kemana? Jadi kawan-kawan, rukonya tadi itu bukan gudangnya kawan-kawan. Kami salah Tapi kawan-kawan. itu kawasan Sungai Tawar. Jadi Sungai Tawar tuh banyak dipakai Untuk buat zaman dulu buat kayak kesaktian. Iya, ngilangi yang berbau goib katanya ya. Nah, berarti tadi kalau misalnya itu berarti dulu itu katanya untuk nyembuhi penyakit ya kawan-kawan. Iya, bisa. Kemudian ikut terbakar, ya gudang ini. Gudang ini. Nah, jadi pabriknya di sana. Jadi karetnya dari sini. Jadi zaman itu berarti sebenarnya sudah mengenal hilirisasi ya. Iya. Oke, jadi ya walaupun pabriknya nggak di Palembang, ya tapi karetnya dari sini dibawa ke Jawa ya, dibawa sampai ke Bogor, dari Bogor diolah jadi ban dibawa lagi ke sini, dijual di sini. Ya, jadi teman-teman mobil, ya ini kan kita bicara ban ya, ya mobil
tahun 1910 ya. Itulah barangkali mulai masif mobil itu sampai ke Hindia Belanda. Nah, pada saat itu mobil yang paling laku keras adalah mobil buatan Inggris, ya Jerman, Mercedes, dan juga ini jauh nih, mobil Ford dari mana Ford, tau nggak? Dari Amerika. Ya Ford Model T tahun 1920-an. Ini kalau teman-teman ikut rute Pasar 16, di Pasar 16 itu masih ada bangunan tua tulisannya Ford Showroom dari zaman Belanda. Nanti ikut walking tour Pasar 16 ya. Soft selling ya. Ya ikut rute Pasar 16 ya. Nah, jadi Ford ya kan dan merek mobil lain tahun 1920 itu berdatangan ke Hindia Belanda waktu itu. Ini kalau perumpamaan aja ya. Misal ada 100 mobil di Hindia Belanda zaman itu, ada 100 mobil nih ya. Di tahun 1920-an, misal di Hindia Belanda ada 100 mobil, maka 50 mobilnya itu tersebar. Nanti sendiri. Nah, kawan-kawan, jadi tadi kami juga sudah dengar penjelasan tentang Ini bangunan gudang yang terbakar punya Om Buncit kawan-kawan. Terus juga tadi katanya buat apa namanya di sini juga ada buat ban ya kawan-kawan. Nah, terus juga katanya ya tadi itu mobil duluan masuk ke Sumatera kawan-kawan daripada ke Jawa. mobil juga sudah banyak masuk di sini. Iya. Mercedes, terus tuh Ford udah mulai berdatangan ke Palembang. Iya. Terus juga tadi katanya mobil diangkat pakai apa tadi, kapal ya kawan-kawan? Pakai kapal untuk nyebrang kawan-kawan. Wah, berarti dulu di sini tuh lah banyak nian mobil-mobil. Nah, kawan-kawan, ini sudah di sini kawan-kawan, isi gudangnya Om Buncit kawan-kawan. Nah, itu tuh mereka itu yang jadi keluarga Om Buncit tadi di rumah tadi. Kira-kira bisnis apa lah yang kira-kira Nah, kawan-kawan, setelah kami dengeri penjelasan tentang gudangnya Om Buncit, kami nak kemana Nana? Kita nak nyebrang ke rumah Om Buncit yang daerahnya ada di 40 desa. Oh, jadi kawan-kawan, kami nak ke 40 tur terakhir di rumah Om Buncit kawan-kawan. Kawan-kawan penasaran enggak? Kalau penasaran, ayo bawa ya Anissa sama kawan Anissa. Tapi waktu itu yang dirayakan gitu ya. Nisa, itu kapalnya bukan? Kayaknya iya deh. Tadi kita nak kemana? Kita nak nyebrang ke rumah Om Buncit yang ada di daerah 40. Nah, kawan-kawan, jadi kami dari Ketek Age nak ke seberang ulu kawan-kawan, nak ke 40 untuk datangi atau jingok dan dengar penjelasan dari Good Guide-nya Palembang tentang rumahnya Om Buncit kawan-kawan. Sudah, ayo kawan.
teman-teman, kalau kita lihat foto zaman dulunya, dan ini menggambarkan bahwa dulu tuh Sungai Musi itu lebar banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat di foto ini. Nah, nggak apa-apa, rapet ke sini. Nah, ini kan rumahnya ya, kelihatan kan? Rumah yang kanan dan rumah yang kiri. Dan turun ke bawah langsung dari rumah ini, itu langsung Sungai Musi. Ya benar ya. Nah, ini foto tahun 1950-an. Jadi tahun 50-an Sungai Musi itu masih lebar sekali. Karena dari turun rumah itu persis dari kayu itu, di bawahnya tuh udah langsung sungai. Sekarang maju berapa meter nih? Ya udah berapa puluh meter kali. Ya, maju daratannya maju ya. Ya, jadi ya Sungai Musi. Jadi dulu tuh kalau mau perbaiki kapal-kapal milik Ong Buncit tadi, itu memperbaikinya di sini. Nah, ini lagi memperbaiki kapal kan? Nah, inilah kapal-kapal yang tadi membawa karet ya, hasil bumi yang lain tuh dengan kapal ini. Ada yang kapal kayu, ada juga kapal tongkang yang sudah besi di masa itu. Nah, terus yang teman-teman lihat di sini, nah ini yang juga nanti menjadi lambangnya rumah wisata Ong Buncit ini, yaitu adalah, ada yang tahu ini apa? Sapu lidi. Nah, ini nama daunnya adalah nipah. Untuk jadi apa? Ya, untuk jadi rokok pucuk. Untuk jadi rokok pucuk ya, yang kecil-kecil itu. Nah, ada juga jadi kerajinan anyaman. Ya, kerajinan anyaman jadi alas piring, kayak yang di pecel lele ya. Ya, alas-alas piring. Sudah sampai di mana, Nana? Di rumah Ong Buncit. Penasaran nggak, Nana? Mak mana isi dalamnya? Penasaran nian? Teh, langsung be masuk. Ayo. Membentuk suatu tempat tinggal baru. Nah, sebagai apa namanya yang menjaga mereka, yaitu adalah Dewi Kwan Im tadi. Makanya kadang dari Cinanya tuh bawa patung Dewi Kwan Im itu di dalam kapal. Ya, kayak misal yang di kelenteng kita nih, yang di 10 Ulu nih, ini kelenteng tertua yang ada di Palembang, itu patung Dewi Kwan Im-nya. Itu umurnya sudah, kalau menurut mereka udah dari 400 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dan dibawa langsung dari Cinanya. Ya, bersamaan dengan tadi kan kedatangan orang-orang Cina ke Palembang, ke Nusantara. Biasanya membawa patungnya. Bentuknya kayu tuh, kalau di 10 Ulu tuh. Terbuat dari kayu. Oke. Nah, terus di atas nih. Jadi calaknya. iya, emang. jadi gak dibangunin laginya. Berangkatlah tikus, minta tolong sama kerbau. Pas di perlombaannya, dia minta tolong sama kerbau. Kerbau digambarkan sebagai hewan yang baik hati lagi. Oh, aku kerbau. Enggak tikus, aku kerbau. Jadi kerbau digambarkan sebagai baik hati tadi. Dia kan senang membantu. Ayam deh. Jeleknya. Ingat sih nih? Hah? 2011 mungkin ini harimau ya? 2011 ya? Sebelum naga tadi kan? Sebelum harimau. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Kalau generasi kita yang lahir 90-an pasti familiar ya sama Dewi Kwan Im. Karena pasti menonton Sun Gokong ya. Iya kan? Nonton Sun Gokong, Kerasakti. Ini yang Genji gak tahu. Ya. Kamu tahu Sun Gokong nggak? Tahu. Hah? Monyet itu kan. Iya, itu tahu ya. Kan ada. Tahu juga ya? Iya benar yang Kerasakti. Ya,
Itu biasanya kalau Sun Gokongnya sudah mentok ya, lebih banyak rintangan. Nah, kawan-kawan, jadi tadi kami sudah dengar penjelasannya Palembang Good Guide mengenai rumah Om Buncit ini, kawan-kawan. Oh ya, yuk Nana. Tadi itu dijelaskan apa ya, yuk Nana? Ini namanya Xiao. Jadi Xiao tuh ada 12 hewan. Nah, Xiao-nya Nisa apa? Xiao Nisa sih naga ya? Oh iya, tadi apa hewan apa bae yang di sini nih, yuk? Banyak, ada 12 hewan. Contohnya ada monyet. Itu naga itu? Iya, itu naga. Kuda, terus tadi ada babi juga ya? Ada babi. Ada babi juga. Sudahlah. Banyak lah pokoknya. Banyak lah pokoknya, kawan-kawan. Nah, Nisa tahu nggak itu apa? Kalau itu katanya sih altar dewa ya. Oh iya, terus juga yang di pucuk itu dewa perang. Yuk, apa sih namanya tadi? Guandio, nggak salah. Iya, kalau tidak salah sih itu ya. Oh ya, di belakang juga katanya ada altar leluhur, kawan-kawan. Lapar gak sih? Lapernya. Oh ya kawan-kawan, kami juga tadi sudah disediakan makan sama uang rumahnya Om Buncit ini, kawan-kawan. Nah, bisa dijenguk kan kawan-kawan, banyaknya kawan-kawan. Jadi lapar ya? Jadi lapar. Sudahlah, kami nak makan dulu, kawan-kawan. Aduh. Palembang Good Guide mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek. Gongsi Pacai. Nah kawan-kawan, jadi Anissa sama kawan-kawan sudah banyak nian belajar tentang Om Buncit ini, kawan-kawan. Tadi dijelasin sama Good Guide-nya juga, kawan-kawan. Mulai dari rumah tua Om Buncit, gudang Om Buncit, sampai ke rumah Om Buncit yang ada di Empat Ulu. Pokoknya kawan-kawan pasti penasaran kan dengan episode selanjutnya? Kawan-kawan jangan lupa ya, pantengin terus vlog kampung hanya di PAL TV. Memang punya kita. Bye-bye.